up in the clouds, are jealous knowing we thought something so wild will be ordinary. You got me kissing the ground in the sanctuary. Try to be what we thought, will not return me to dust. The angels up in the clouds, are jealous knowing we found. Post with the fans. Post with the post with the put the post post with the fans. Post with the post with the put the post post with the fans. Post with the fans. Post with the fans. Pernahkah kalian membaca sesuatu lalu merasa ada makna lain yang terkandung di dalamnya? Atau pernahkah kalian berbicara dengan seseorang dan merasa ada makna lain di balik kata-kata yang ia ucapkan? Nah, teman-teman, itulah yang disebut dengan hermeneutik. Jadi secara singkat, hermeneutik itu adalah penafsiran. Hermeneutika adalah cabang filsafat yang mempelajari seni interpretasi atau penafsiran, khususnya mengenai teks, baik dalam bentuk tulisan maupun tindakan. Hermeneutika berfokus pada proses memahami makna teks, baik teks tersebut dalam bentuk tulisan ataupun teks lisan, serta tindakan dan peristiwa yang memiliki makna. Dalam bentuknya yang paling sederhana, hermeneutika muncul sebagai teori dan metodologi penafsiran, khususnya teks dan konteks simbolik. Tradisi hermeneutika yang berakar pada tradisi filsafat kuno telah berkembang menjadi landasan dalam humaniora dan ilmu sosial. Perkembangan historis hermeneutika dapat ditelusuri kembali penggunaan awalnya dalam menafsirkan kitab suci agama dan teks hukum. Namun, seiring berjalannya waktu, hermeneutika berkembang melampaui batasan tersebut, berubah menjadi kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan tidak hanya teks tertulis tetapi juga narasi lisan, fenomena budaya, dan bahkan praktik sosial. Perkembangan inilah yang mencerminkan semakin diakuinya kompleksitas dan multidimensi pemahaman dan komunikasi manusia. Dalam konteks analisis data hermeneutika, terdapat beberapa ciri-ciri khas, yaitu interpretatif, konstekstual, dialogis, dan holistik. Interpretatif berarti menafsirkan makna yang tersembunyi atau tersirat, dan konstekstual yaitu memahami teks atau data dalam konteks sosial, budaya, dan historisnya. Dialogis adalah penelitian berdialog dengan teks atau subjek untuk menemukan makna, dan holistik memahami bagaimana dalam kaitannya dengan keseluruhan, yaitu prinsip dalam lingkaran hermeneutik. Nah, sejarah dari hermeneutika berasal dari kata Yunani atau hermeneunian yang berarti menafsirkan. Pada zaman dahulu, kata hermeneutika ini digunakan untuk menafsirkan kata-kata suci. Namun di zaman sekarang lebih ke menjelma dunia atau membuka jendela dunia dalam artian memahami manusia. Nah, jadi kata hermeneutika ini berarti penafsiran atau pemahaman. Nah, dan untuk pemahaman lebih dalam terkait hermeneutika itu pernah ditemukan oleh beberapa ahli.
Beberapa para ahli atau para pemikir besar dari berbagai zaman telah memberi warna berbeda pada perkembangan teori hermeneutika. Nah, para ahli yang diantaranya ada Friedrich Schleiermacher, seorang teolog dan filsuf Jerman dari abad ke-18, dianggap sebagai tokoh awal yang memformulasikan hermeneutika modern. Ia menyatakan bahwa hermeneutika bukan hanya sekadar alat untuk memahami teks-teks keagamaan atau karya klasik, tetapi juga merupakan metode umum untuk memahami segala bentuk ujaran manusia. Schleiermacher mengembangkan pendekatan yang menekankan dua aspek penting. Pertama, pendekatan gramatikal, yaitu bagaimana memahami struktur bahasa dan konteks linguistik teks itu sendiri. Dan kedua, pendekatan psikologis, yaitu usaha untuk memahami maksud subjektif atau intensi batin dari penulis. Bagi Schleiermacher, menafsirkan berarti menempatkan diri dalam posisi si penulis, memahami pemikiran dan pemerasaannya, hingga kita dapat mengungkap makna yang mungkin tidak sepenuhnya disadari oleh penulis sendiri. Pemikiran Schleiermacher kemudian dilanjutkan dan diperluas oleh Wilhelm Dilthey yang berusaha menjadikan hermeneutika sebagai dasar metodologis bagi ilmu-ilmu humaniora atau humaniora. Dilthey menolak pendekatan positivistik yang berlaku dalam ilmu alam, karena menurutnya dunia manusia tidak bisa dijelaskan semata-mata dengan hukum-hukum kausalitas. Dunia manusia harus dipahami dari dalam melalui makna dan pengalaman. Ia memperkenalkan konsep penting seperti Verstehen, pemahaman, yang berbeda dari Erklärung atau penjelasan. Dalam pandangan Dilthey, memahami berarti memasuki dunia hidup Lebenswelt dari subjek yang dikaji, mencoba merekonstruksi pengalaman hidup yang melahirkan suatu ekspresi, baik itu teks, tindakan, atau karya budaya. Hermeneutika baginya adalah jalan untuk membangun jembatan antara pemahaman masa kini dan makna yang hidup dalam masa lampau. Pada abad ke-20, Hans-Georg Gadamer membawa hermeneutika ke dalam ranah filsafat eksistensial dan ontologis. Dalam karyanya yang sangat berpengaruh, Truth and Method tahun 1960, Gadamer menyatakan bahwa pemahaman bukan sekadar proses metodologis, tetapi adalah bagian dari struktur keberadaan manusia itu sendiri. Bagi Gadamer, kita selalu berada dalam situasi historis tertentu, dengan horizon pemahaman yang dibentuk oleh bahasa, budaya, dan tradisi. Oleh karena itu, penafsiran tidak pernah bersifat netral atau objektif. Setiap pembaca mendekati teks dengan membawa prasangka-prasangka tertentu. Namun, Gadamer menolak pandangan negatif terhadap prasangka. Ia justru berpendapat bahwa prasangka adalah kondisi yang memungkinkan terjadinya pemahaman. Dalam proses penafsiran, terjadi dialog antara horizon pembaca dan horizon teks, yang disebutnya sebagai fusi horizon. Pemahaman bukan hasil dari metode ilmiah semata, melainkan dari keterlibatan dalam dialog interpretatif yang terus berlangsung. Nah, Paul Ricoeur melanjutkan proyek hermeneutika Gadamer, tetapi dengan pendekatan yang menggabungkan hermeneutika dan fenomenologi. Ricoeur percaya bahwa teks memiliki makna yang tidak bisa sepenuhnya dikembalikan kepada niat penulis. Kemudian, menurut Paul Ricoeur melanjutkan proyek hermeneutika Gadamer. Kemudian menurut para ahli yang ketiga, Jürgen Habermas sebagai representasi dari mazhab Frankfurt memberikan kontribusi kritis terhadap hermeneutika filosofis, khususnya terhadap Gadamer. Hermeneutika kritis yang dikembangkan Habermas bertujuan bukan hanya untuk mengerti, melainkan untuk membebaskan, yaitu membuka jalan menuju komunikasi yang bebas dari distorsi dan membawa kesadaran kritis terhadap struktur sosial yang menindas. Nah, jadi dari keseluruhan pandangan ini kita bisa melihat bahwa hermeneutika bukan hanya soal membaca dan menafsirkan teks, melainkan juga soal memahami manusia, sejarah, kebudayaan, bahkan relasi kuasa. Hermeneutika modern telah menjelma menjadi medan refleksi filosofis yang sangat luas, yang terus diperkaya oleh dialog antara teori dan praktik, antara pemahaman dan kritik, antara tradisi dan pembebasan. Masuk ke tahap wawancara. Di sini saya ditugaskan untuk memimpin wawancara, tapi bukan sekedar tanya jawab. Hermeneutika menuntut kita untuk mendalami makna di balik jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adita Fatus, saya dari program studi akuntansi semester 4. Nah, kalau boleh tahu nama kakak siapa? Nama saya Acu Haji Samad. Kalau kakak? Fatur Iqbal. Terus kakak yang ini panggilnya siapa? Acu Setiadi. Terus Kak Aco ini berasal dari mana? Saya dari Gani. Oh, kakak? Dari Petani.
Kakak kan kakak belum kuliah atau sudah kakak, kalau menurut kakak pandangan kakak terhadap makna kuliah itu apa Bu? Terus kakak masih kuliah atau? Oh, sudah. Tapi kakak pernah mengalami fase sarjana kan ya? Terus kakak punya pandangan tentang makna kuliah itu bagaimana? Mungkin kakak dulu. Oke, jadi kalau pandangan saya persoalan kuliah itu sebagai prasyarat untuk mencapai dunia kerja. Jadi kalau hanya sebatas mencari ilmu, bisa di rumah, bisa dimanapun kita bisa mencari ilmu, bahkan kita bisa berbaur dengan orang. Kan tetapi ini sebagai prasyarat, sebagai rujukan untuk ke dunia kerja. Kalau kakak punya pandangan terhadap kuliah, Kuliah. ya terhadap kuliah ini, Ya, kalau saya yang lain saya beda sedikit ya. Itu maco. Pertama, saya menganggap bahwa kuliah sebenarnya dia pengembangan skill. Dia sebenarnya pengembangan skill karena di sisi yang lain ketika sekalipun kamu belajar ini kamu bisa dapat di lingkungan yang lain, misalkan tanpa menempuh jenjang perkuliahan. Tapi kuliah menyajikan hal-hal yang berbeda atau akan dapat di tempat lain. Jadi kamu bisa kembangkan kamu skill. Misalkan kan kuliah juga ada banyak jurusan. tapi maksudnya saya benar. Tapi kan kalau kuliah nih kayak kakak tadi bilang mengembangkan skill ya. Tapi kalau kamu lihat kan sekarang ada dunia di luar dan pendidikan yang mengembangkan skill, contohnya kayak dari luar. Ya, betul. Itu kan banyak ada tempat kursus, ada tempat kursus. Tapi lagi-lagi yang Hanso bilang, kamu butuh validasi yang berupa lembaran yang disebut ijazah. Nah, itu sebagai validasi bahwa kamu itu sarjana, karena lagi-lagi inilah nanti kamu tentu persaingan di dunia pekerjaan. Nah, kenapa saya lebih memilih untuk mengembangkan skill di dunia perkuliahan, karena tadi nanti di dunia pekerjaan kamu harus bersaing dengan orang-orang yang punya ijazah. Karena sekalipun kamu hanya kamu dapatkan di tempat kursus dan sebagainya untuk pengembangan skill, kan kamu dapat sertifikat tuh bahwa kamu benar-benar sertifikat kan nggak, misalkan kamu pernah ikut untuk validasi kan pernah ikut pelatihan tertentu lah. Tapi itu saya menganggap bahwa lebih masif itu kamu temukan itu di dunia perkuliahan. Berarti beda ya secara pendidikannya memang biasanya kan Ya. itu hal yang memang khususnya Ya, karena di lapangan pekerjaan sana, apalagi saya kan sudah nih, saya temukan itu langsung. Kamu modal sertifikat saja, orang kalau terlalu ini. kita bahas masuk ke sesi budaya. Masih tadi dari mana? Dari Gane, Dari Gane kan beda daerah ya. Pokoknya beda desa-desa atau Gane itu Gane Barat ada Gane Timur. Kakaknya nih. iya, Gane ada beberapa Ya. kecamatan di sana. Kalau khususnya di Gane, kurang lebih ada 7 kecamatan. Nah, kalau saya khususnya daerah atau desa saya berada di kecamatan Gane Barat Selatan. Dari buku berapa nih? Ini bisa diskusi dong. Bagaimana budaya di Gane Barat atau maksudnya persepsi kakak kan kuliah tuh pasti dia budaya lah, apalagi kakak juga nih jurusan yang memang akan mendasari kakak punya pandangan terhadap budaya. Jadi khususnya di Gane Barat Selatan itu semuanya budayanya multikultur karena berbagai macam budaya di sana. Maksudnya kalau kakak sendiri masuknya ke budaya apa? Jadi kalau saya khususnya desa saya di sana mayoritas suku Bajo. Berarti Bajo itu dia punya budayanya kayak bagaimana? Kalau dalam suku kultur kayak biasa kan kalau dari orang Makian juga dan orang Bajo kan pasti beda nih ya. Ya. Kita tahu kan, apalagi kayak dalam kalau Makian kan biasa di tradisi ada yang dong bilang katanya kasih uang begitu. Apakah di Bajo juga begitu? Kayak Tidak, di Bajo itu ada keunikan-keunikan karena memang ada istiadat setiap daerah ataupun setiap suku berbeda-beda. Kalau suku Bajo itu keunikannya itu anak yang umur 1 bulan maka ditenggelamkan di bawah menyelam lewat satu perahu. Itu budayanya. Terus yang kedua, terus yang kedua, dodomi yang ataupun jadi hari-hari disebut hari-hari itu bukan ditanam tapi
dikasih anjur atau ditenggelamkan di laut. Oh berarti yang saya dengar selama ini bukan gitu. Jadi sehingga kenapa selalu aktivitasnya diaerasi, karena mulai dari kecil sudah dilatih. Jadi kalau dalam ilmu kedokteran sudah beda itu anatomi suku-suku Bajo sama suku yang lain, sehingga suku Bajau itu menyelam lebih lama ketimbang suku yang lain, bahkan ada yang 6-7 menit. Ya soalnya orang juga kan tinggal di sisi pantai ya. Ya, Saya kan ya. tapi kan beda. Iya beda persepsi, maksudnya saya juga pernah dengar katanya kalau orang Bajo juga menyelamnya lama begitu. Ya walaupun tong juga tinggal dari kecil tapi tak akal. Tapi itu kayak dari keunikan cuma di kultur di lautnya saja atau di bagian daratnya. Ada juga. Jadi ada budaya yang satu yang memang bagi saya itu lazim tidak ditemukan di daerah-daerah yang mana. Jadi ada satu waktu anak kecil bahkan tidak dewasa itu mau tanam betis. Itu kayak bagaimana? Betis ditendang Itu di orang dari ada. tapi kita di sana mas selalu ada, selalu ditradisikan. Unik sekali berarti ya budayanya. Maksudnya saya juga baru tahu ternyata si menarik itu ternyata di Jawa Barat di Bajonya. Terus kalau kakak yang dari petani itu gimana? Apa yang unik dari budaya kakak? Ya mungkin yang unik dari Tompe kebudayaan atau budaya sampai sekarang kami masih lakukan nih itu Cukaiba. Ya, saya bilang unik kenapa? Karena kalau coka itu sebenarnya dia bahasa Tidore Cukaiba nih. Diambil dari bahasa Tidore. Cukaiba terdiri dari dua suku kata nih. Coka artinya setan dan iba artinya topeng. Nah, itu sebutan dari suku Tidore. Kemudian mengadopsi sebagai sebutan sehari-hari. Nah, sebenarnya dia unik kenapa? Karena tradisi tersebut dia bukan lahir ya, dia dilakukan untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Dimana letak keunikannya karena di banyak daerah di Maluku Utara atau bahkan di Indonesia orang-orang punya cara yang berbeda untuk memperingati hari kelahiran Rasul. Orang di Patani atau bukan saya di Patani, di Weda, Patani dan Mabah itu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan melaksanakan tradisi Cukaiba. Di dalam prakteknya itu dia menyertakan pukul. Jadi ketika ada yang keluar dari rumah di hari perayaan Cukaiba ini dia biasanya berlangsung sampai 1 minggu, paling cepat dia 3 hari. Nah di waktu-waktu itu orang tak boleh keluar rumah. Jadi keluar rumah kecuali dia melakukan aktivitas yang substansial, misalkan dia mau sholat, dia mau di sekolah, kerja, nah itu dia terpapar. Tapi kalau keluar tanpa alasan yang jelas, maka Cukaiba wajib untuk pukul. Tapi pukul juga bukan sembarang pukul, ada dia beragam ritual di sana. Jadi rasa sakit yang dong pukul ini harus sama ketika karena ada upacara pelepasan Cukaiba nih. Jadi kan ada orang pakai topeng kemudian pada masjid keluar dari masjidnya. Proses keluarnya ini itu biasa ada pimpinan ada di sana yang pukul ke muka. Jadi saya pukul mana nih? Karena harus pukul orang, rasa sakitnya tuh sesuai dengan yang saya pukul mana ya. Jadi misalkan saya pukul mana terasa sakit, mana pukul orang sakit, berarti karena wajib disanksi. Tapi kan rasa sakit itu kan tidak bisa diukur. Ya betul. Tapi kan tuh bisa kira-kira saja. Bisa kira-kira saja. Kemudian alasan yang lain, dia penggunaan rotan juga tak boleh sembarang. Itu tak boleh tong pakai kabel karena itu kan pasti sakit kemudian pukul kepala. Biasanya rotan apa yang udah? Nah, kalau di DP yang seharusnya nih itu dong pakai lidi nih. Pakai lidi tapi dong ikat. Dia jumlahnya berapa sih? Dong ikat kasih satu baru itu. Nah, hanya sering berjalannya waktu orang setelah lagi pakai itu, dong pakai rotan Jawa nih.
Berarti maksudnya dalam ini tuh kenapa harus setiap orang yang beraktivitas di luar dipukul begitu kalau tanpa alasannya jelas begitu. Ya, alasannya kita perlu harus pukul nih, karena ini memperingati hari ya, Mas. Jadi alangkah baiknya masyarakat yang keluar beraktivitas yang terpenting ini lebih baik bawa dia dalam rumah supaya zikir. Oh, ternyata Jadi dari sini dia lekat sekali dengan agama. maksudnya selain dari itu hanya coba itu saja atau memang ada keunikan lain lagi selain itu kan maksudnya itu kan ada beberapa wilayah ya di petani yang belum menganut maksudnya yang di KKP kampung begitu yang mungkin mistik atau sekarang orang juga percaya mistik kan Ya, kalau hal mistik kan percaya begitu. di Patani, saya tertahu di kampung lain. Kalau di setiap kampung itu masih ada dong penerapan yang namanya Boboso. Boboso nih. Nah, Boboso tuh Boboso dia banyak sana. Jadi dia menyangkut dengan tompe perilaku, dia menyangkut dengan tompe ucapan banyak. Tapi saya satu sih. Ada di satu waktu ketika Ngana mau membuka lahan kebun toh. Membuka lahan di kebun. Dia budaya di sana di tompe kampung itu tuh Ngana datang lahan yang masih alami. Ngana datang Ngana tancapkan dulu Ngana parang. Di pohon yang paling besar di lingkungan itu yang Ngana membongkar. Ngana tancapkan parang di situ, Ngana pulang. Nah, besoknya ketika Ngana datang, Ngana lihat parang itu misalkan dia jatuh. Parang itu dia jatuh dari pohon yang Ngana tancapkan. Itu berarti kamu percaya bahwa ada makhluk tuan tanah ya, sebutkan tuan tanah di situ dia terizinkan Ngana untuk bongkar lahan. Tapi misalkan Ngana datang ke sana, parang itu masih melekat di batang kayu nih. Nah, itu berarti Ngana bebas untuk bongkar lahan. Bukan bebas, tapi Ngana bisa untuk bongkar lahan. Nah, ada pertanyaan begini, misalkan kamu bagaimana kira-kira kalau parang termelekat, ya? Parang jatuh, apa yang kamu lakukan? Dengan cara mengantar sesajian, atau meminta izin terlebih dahulu untuk membongkar lahan. Nah, maknanya apa dari kebudayaan ini? Atau daripada warisan untuk kebudayaan? Itu satu hanya untuk orang eksploitasi alam dan sabaran. Ya. Atau warisan budaya sekalipun dia bisa membantu orang untuk menjaga peradaban. Berarti kayak hal-hal begitu tuh memang ada kadang tuh percaya, kadang juga terpercaya ya. Ya. Maksudnya kalau sekarang kan apalagi era sekarang era modern ya, semakin perkembangan teknologi, jadi akan orang-orang juga berpikir sesuai dengan eranya teknologi ini. Kalau ditanya begitu, kamu percaya atau tidak? Iya ya. Kalau saya lepas dari itu, saya tuh tidak percaya. Saya tuh hal-hal kayak begitu justru bilang saya tidak percaya. Ya, tapi di keluarga budaya itu saya tangkap satu dia nilai saja. Nilainya karena tujuannya baik, tujuannya untuk menjaga alam. Ya, sebenarnya maknanya baik, Ya. memang hanya mungkin jalanannya kalau Tom pikir secara realitas kan nanti juga akan merujuk ke hal syirik karena bukan kepercayaan Tuhan ya. Ya, kalau saya terlepas dari itu, saya menganggap bahwa ini upaya Tom leluhur, upaya Tom nenek moyang untuk menjaga Tom hutan, menjaga Tom peradaban. Oke, cerita lain yang mungkin Satu, kemudian kan penasaran. secara geografis ya, di mana-mana suku Bajau itu tidak pernah menghuni satu daerah yang memang kebanyakan di rumah itu terada rumah panggung atau rumah yang pakai tiang itu. Ya. Keseluruhan suku Bajau pasti pakai rumah panggung atau rumah tiang. Paling sedikit sekali yang memang sudah menusir ke daratan. Jadi kalau bicara soal basis historis, bahkan orang yang suku Bajau tidak mampu deskripsikan dia punya basis historis karena saking luasnya dan besarnya suku Bajau. Secara geografis dunia cuma 2 negara yang tidak ada suku Bajau, Nigeria sama Polandia. Selain daripada itu ada semua orang Bajau. Nanti kalau menggali ini akan jalan sekali. Jadi suku Bajau itu dia paling alergis sekali ketika dia tinggal di daerah daratan yang tinggi. Dia lebih suka di bibir pantai dan juga rumah panggung.
Ya soalnya orang juga kayak mungkin tidak tahu lagi ya tuh cerita di kampung juga kayak rata-rata ada memang beberapa orang yang memang tidak bisa tinggal di daratan. Rata-rata orang juga kan tinggal di pantai ya, banyak sekali orang yang duduk di tepi pantai begitu. Tuan tanya dia alasan kenapa mau tidak bikin rumah yang di darat saja biar terhindar dari ombak. Tapi dia tidak bisa memberikan alasan yang logis. Dia tapi begini, banyak Saya orang langsung ide orang banyak orang yang tinggal di pinggir pantai atau di pisir pantai, tapi tidak membuat rumah panggung. Iya. Nah, kalau di semua suku Bajo pasti ada rumah panggung atau rumah yang tiang tanpa ada susunan batu dan fondasi dan sebagainya. Nah, itu keunikannya orang Bajo itu. Kayak dia alasan kadang dia tidak bisa ke darat mungkin karena tidak bisa di laut tapi Enggak, mereka gelisah. Mereka gelisah kalau tidak melihat ke laut. Makan dan juga gelisah ketika dalam satu hari bahkan 1 jam tidak makan ikan. ya soalnya orang di rumah maksudnya kita tuh suku baju juga karena mungkin dulu di laut so mama bilang kalau termakan ikan kayak lemas gitu makan telurnya makan nasi be dia bilang cara sama kayak gitu Ya, orang mana tuh? orang Bacan macam apa? di Kasiruta terus orang kan memang hidupnya yang lain kan daratan yang lain rata-rata kan nelayan Pernah sampai Jawa Bajo Sambuang kata ada. oh pernah Banyak maksudnya kata ada rumah panggung di sana. banyak Kenapa banyak? Kenapa beda sama dari suku Kasiruta? Nah, itu salah satu orang Bajo. Terus kan pekerjaan besar kan memang nelayan ya. Soalnya setiap hari kan yang kapal tangkap ikan di kampung juga kan memang kayak dagang dari baju. Oh ternyata dari baju tuh bukan sekedar orang mau cerita bilang gua ada dogi di laut tuh berarti bukan sekedar Cuma cerita rakyat tidak nyata. mungkin yang lain saudara berlakukan gak Pak? Kenapa demikian? Karena gini, secara basis historis sih, dulu katanya orang Bajo itu ketika melahirkan ada 2. Satu anaknya itu adalah manusia, satu itu gurita. Iya, saya pernah dengar lagi soalnya orang baju pernah cerita tapi saya kan belum pernah. Tapi itu kami sudah buktikan itu. Dia akan kenal bahwa Nah, dia begini. ini keturunan orang Bajo. Kan di banyak perbedaan, itu tuh banyak sekali cerita-cerita kayak begini. Iya, tapi kan buktinya kayak kadang tuh ntar lihat pasti tuh terpercaya ya. Ya. Tapi kan saya mau bilang begini, di banyak kebudayaan banyak cerita-cerita yang kayak begini. Ada yang kembar bulan, ada dombe orang tua melahirkan satu usia 1 ular. Banyak kan saya sudah dengar berapa. Kemudian ada semacam dia nama pengkultusan terhadap hewan yang notabene merupakan dombe sebulan leluhur lah orang maju berita nih. Kira-kira di sana ada tabu tertentu kan terkait dengan berita nih. Nah, apa bisa tabu atau pamali yang menyangkut dengan berita nih? Misalkan tidak boleh makan berita. Tidak bisa. Oh, memang tidak bisa. Oh, berarti dia rata-rata sama saja. Tidak bisa. Berarti sama saya kayak orang tua pasti jaga diri Terus misalkan dalam satu waktu nih, ada orang Bajo kan nelayan nih, orang Bajo. Dia tangkap ikan, tapi sengaja tangkap berita. Itu kira-kira bagaimana? Yang apa? Ya, misalkan dia tanpa sengaja tangkap berita. Terus lepas tuh. Kalau Karena dibunuh, karena dibunuh. ya, misalkan mati ada dia sanksi-sanksi begitu. Iya kayak Ada tangkap bikin apa? Dia punya syariat-syariat begitu. berarti kayak buat sesajen gitu. Iya bisa. Bikin nasi kuning telur baru inang kasih angin. Tapi Dan cuman Pak Tua itu cuma meninggal. Dia tahu tentang geografis, bahkan bikin peta. Peta tuh orang punya geografis desa di sana. Dia tahu posisi gurita yang memang yang kejam, yang baik. Ada. Dan juga posisi kura-kura kepala manusia, duyung. Dia tahu. tapi maksudnya kalau kamu pikir secara logis sekarang tidak mungkin sih kalau Pak Tua itu kan dia tahu gini, tanpa ikan katanya ikan warna merah semua, putih semua. Pak Tua itu tahu. Cuma kan maksudnya itu peletakan daerah gitu atau per musimnya kan biasa tuh di kampung tuh kayak setiap tahun nih dong selalu orang tuh tahu pasti kayak ini musim ikan merah dan ini musim ikan biasa ada dong cara lihat begitu. maksudnya kadang kan ini Misal kalau Pak Tua itu cara begitu. Jadi misalkan dia tahu di tempat sini nih, ini ikan merah. wilayah Jadi- jadi namanya kayak per musim biasanya Jadi begini, orang katanya Pak Tua itu dibawa dalam lautan
dalam 1 juta dia bisa bernapas. Jaraknya dalam air nih. Jadi dia tahu geografis lautan itu di sana. Berarti unik sekali ya. Bukan anak akuntansi tuh, jadi kayak kurang tahu cerita arsitektur budaya ini. Jadi itu harus terkait sampai lokal wisdom. Iya. Sebenarnya banyak tema sih yang berkaitan, tapi tuh memilihnya tema budaya karena tuh mau menggali gimana potensi-potensi budaya yang maksudnya sekarang terdengar kan Ibu Gubernur ya, dia program kan juga bilang itu kayak budaya dijadikan destinasi. Kalau menurut ini bagaimana itu? Maksudnya banyak kayak destinasi budaya kayak gitu, kayak Congaibai itu kan bisa jadi destinasi budaya gitu, kayak untuk mencari perekonomian, mendongkrak perekonomian. Kan setuju atau tidak? Maksudnya kan? Saya akan ada nilai. Iya. Akan kesampingkan nilai-nilai yang akan laksanakan budaya supaya kita dapat keuntungan sedang. Mungkin ya bisa belum kan budaya itu ada keuntungan bagi masyarakat secara kolektif. Tapi jangan komersialkan budaya. Kalau saya Kalau dari kata sih, apakah boleh kayak budaya begitu turistik untuk mendongkrak perekonomian? Maksudnya dari perspektif kakak gitu. Kalau saya itu, jadi kita harus rawat dan jaga persoalan budaya itu. Kalaupun dijadikan sebagai istilah bisnis, berjual-belikan, maka secara tidak langsung budaya itu dia tidak bernilai lagi, tidak bermanfaat untuk regenerasi. Ya Allah, kan kita lihat di Bali ya, di Bali kan dia komersial dong kan, bukan terjual beli kan, maksudnya secara dong menunjukkan dong budaya dengan itu mendorong perekonomian di Bali. Jadi mungkin ya begitulah orang perspektif. Kami merekam bukan hanya suara di konteks ini, hasil wawancara dari 2 narasumber kami. Dari perbincangan singkat tadi, di setiap kegiatan budaya terdapat makna, rauji, kepercayaan, dan adat. Jadi tadi kami sudah melakukan perbincangan singkat dengan dua orang yang hadir dari berbeda suku dan pastinya budayanya juga berbeda. Dan sudah juga kita mendengarkan kembali dari perbincangan tadi bahwa saya notice tadi mengenai dari konsep hermeneutika itu sendiri.
Bajo dan kebiasaan orang-orang Patani, di mana di suku Bajo dodomi atau ari-ari yang biasanya di suku lain itu ditanam, sedangkan pada suku Bajo dodomi atau ari-ari itu dihanyutkan di laut. Karena mereka memiliki kepercayaan bahwa mereka mempunyai saudara di laut, yaitu gurita. Sedangkan pada orang-orang Patani, mereka memiliki kebiasaan pada saat Maulid Nabi, orang-orang biasanya tidak keluar rumah selama 3 atau 7 hari. Karena pada saat Maulid Nabi, mereka mempunyai perayaan yang namanya Coka Iba. Coka itu artinya setan dan Iba itu topeng. Jadi Coka Iba itu topeng setan. Hermeneutika adalah seni membaca makna dari kata, dari cerita, dari kehidupan. Karena setiap orang punya kisah dan setiap kisah layak dipahami.